Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi na'buduhu wa nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa huwal haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para sahabat, saudara-saudaraku, dimanapun antum dan antunna berada, kembali kita dalam kajian tematik kami. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengangkat tentang 3 virus uhwah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kalian yang sedang bertikai. Damaikanlah. Wattaqullaha, dan bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian diberikan rahmat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya ini, innama, sesungguhnya. Innama itu menunjukkan adalah kepastian bahwasanya orang yang beriman itu bersaudara. Apa yang menyebab persaudaraan itu menjadi kuat? Yaitu adalah al-iman, karena keimanan. Tentu berbeda ikatan saudara diikat oleh nasab tapi beda agama dengan ikatan saudara yang diikat dengan tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berbeda. Kenapa? Karena ikatan persaudaraan dengan senasab yang bisa saja senasab, satu turunan, satu keturunan, tapi tidak satu agama, maka ini sangat berbeda sekali, sangat jauh perbedaannya. Kenapa? Karena tentu ikatan persaudaraan dalam keimanan itu lebih kuat daripada ikatan persaudaraan dengan senasab yang beda agama. Maka saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dia adalah orang yang bersaudara dimanapun berada. Aslihu baina akhwaykum, maka damaikanlah saudara-saudara kalian yang bertikai. Jika ada terjadi pertengkaran, jangan dikompori, tapi susikan, berikan solusi, berikan cara untuk mengatasi itu, apa solusinya. Dan agar ini tentu Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, tapi persaudaraan ini akan rusak oleh 3 ini. Virusnya 3 ini. Allah jelaskan di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyita fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian prasangka. Karena prasangka itu sebagiannya adalah dosa. Dan janganlah kalian memata-matai, mencari kesalahan. Dan janganlah kalian menggibah sebagian kalian dengan sebagiannya. Apakah salah seorang di antara kalian
menginginkan memakan bangkai saudaranya, padahal dia tidak menyukainya itu. Maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Saudara-saudaraku dan para sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini ada 3 yang membuat atau 3 penyakit yang menyebabkan persaudaraan kita menjadi tidak baik. Tadi Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu adalah bersaudara. Tapi ketika ada 3 ini, maka persaudaraan kita tadi menjadi rontok, menjadi sia-sia, menjadi hancur. Apa yang 3 itu? Allah Subhanahu wa taala mengawali terlebih dahulu agar kita tentunya berusaha untuk menjadi yang ketiga. Dengan apa? Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang betul-betul telah sempurna imannya. Karena orang yang beriman yang bisa membuang ketiga sifat ini, ketiga perbuatan ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala awali dulu firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang beriman. Amanu bentuk dari fi'il madhi yang artinya telah sempurna imannya. Karena fi'il madhi itu menunjukkan kesempurnaan. Wahai orang yang telah sempurna imannya. Jadi kalau belum sempurna imannya, maka dia tidak akan bisa melakukan ini. Tidak akan bisa membuang ketiga sifat ini. Apa dia? Yang 3 sifat ini. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhi oleh kalian yang namanya prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ism. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah jelek, buruk, dosa. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perusak virus dari persaudaraan kita, ikhwah kita adalah adanya prasangka. Umar ibn al-Khattab, Allah meridainya, pernah mengatakan, "Wala tazunanna bi kalimatin khurijat li akhika illa khairan." Jangan sampai kita menyangka sehingga keluar kalimat atau kata-kata dari mulut kita itu kecuali yang keluar dari mulut itu untuk saudara kita khairan, yang baik saja. Ini tentu saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab, Allah meridainya, mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa berprasangka baik kepada saudara kita. Karena apa? Karena harga diri saudara kita itu ada pada dirinya, ada pada kehormatannya, dan kalau kita sudah menyangka yang tidak baik, maka kita membuat dirinya tercela sebenarnya. Dan kehormatan orang beriman itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Amr ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil Ka'bah, tawaf di Ka'bah. Dan kemudian Abdullah bin Amr pernah mendengar Rasulullah mengatakan, "Ma atyabaki wa ma atyaba rihaki, ma a'zamaki wa ma a'zama hurmataki, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, la hurmatul mu'min a'zamu minallah indallah min hurmatiki. Maluhu wa damuhu wa la yuzannu bihi illa khair." Abdullah bin Umar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf sambil membaca dengan ucapan, "Alangkah indahnya engkau wahai Ka'bah. Alangkah mulianya engkau wahai Ka'bah. Alangkah harumnya engkau wahai Ka'bah. Dan alangkah agungnya engkau wahai Ka'bah." Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi jiwa Muhammad yang berada di kekuasaannya, sesungguhnya kehormatan orang yang beriman itu lebih agung daripadamu, wahai Ka'bah. Hartanya, jiwanya, dan tidaklah disangkakan kepadanya kecuali yang baik. Perhatikan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah yang kita senantiasa
melakukan ibadah menuju kepadanya setiap tahun atau setiap bulan bagi orang yang umrah, atau setiap beberapa waktu yang bagi ingin pergi untuk umrah, kemudian mengunjungi Ka'bah. Tapi ternyata Ka'bah itu, kata Rasulullah SAW, dibandingkan dengan kehormatan orang yang beriman, itu lebih mulia, lebih agung kehormatan orang beriman dibanding Ka'bah. Luar biasa, saudara-saudara. Maka oleh karena itu jangan sampai kita menyebabkan persaudaraan kita terhadap saudara kita yang seiman rontok diakibatkan oleh buruk sangka kita, prasangka kita yang tidak baik kepadanya. Dan di akhir hadis tadi Rasulullah mengatakan, wa ma yuzannu bihi illa khair, dan tidaklah disangkakan kepada orang beriman itu kecuali yang baik. Disinilah peran kita, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha tentunya untuk senantiasa berprasangka baik kepada saudara kita. Maka ada pepatah Arab mengatakan, al-mu'min yatlubu ma'adzira ikhwani. Orang yang beriman itu sebenarnya adalah mencari, berusaha untuk memaafkan orang saudara-saudaranya. Ma'adzira ikhwani. Uzur-uzur saudaranya itu dimakluminya. Bukan malah dicari-cari uzur saudaranya dan bahkan menyebar-nyebarkannya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk kita bisa berbaik sangka, maka ciptakanlah suasana di mana kita berusaha memaafkan, tidak mencari kesalahan orang. Dan Rasulullah juga mengingatkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah mengatakan, akilu zawil hay'an zillatahum. Maafkanlah ketergelinciran orang-orang yang baik di antara kalian. Mungkin sebagian di antara kita berusaha mencari kesalahan orang sehingga menimbulkan prasangka-prasangka kepada dia. Ya, ada orang yang baik tapi dicari kesalahan itu. Bahkan itu akibatnya akan mengakibatkan kita menjadi prasangka kita tidak baik kepadanya. Oleh karena itu tinggalkan prasangka-prasangka. Tapi apakah prasangka atau buruk sangka itu pun tidak boleh? Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tadi Allah katakan, inna ba'dadz-dzanni ism. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu, prasangka buruk itu adalah dosa. Sebagian berarti ada yang dibolehkan, saudara-saudaraku. Abdurrahman Sa'ad rahimahullah dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwa boleh kita berprasangka buruk kepada seseorang atau kepada saudara kita itu jika dilengkapi dengan bukti yang benar. Ada bukti. Contoh, ketika kita melihat ada orang yang terburu-buru datang kepada suatu parkir dan tiba orang tersebut memaksa membuka kunci motor atau mobil dengan cara paksa, ya, berarti orang ini kita yakini adalah sedang mencuri. Maka kita tentu boleh berprasangka buruk kepadanya. Orang ini mencuri berarti. Atau ketika kita lewat di suatu tempat, tiba-tiba kita melihat ada beberapa orang dengan wajah yang sayu, layu, kemudian tak karuan, pakaiannya pun tak beres lagi. Kemudian di samping kanan kirinya ada botol minuman yang memabukkan. Nah, kita berprasangka bahwa orang ini adalah sedang mabuk. Tapi ada bukti. Tapi kalau tidak ada bukti, jangan sampai terjadi prasangka itu. Karena itu adalah itu adalah dosa. Dan Rasulullah SAW menegaskan, wa iyyakum wazzan wal kizb wazzan. Wa iyyakum wazzan. Jauhi oleh kalian berprasangka. Karena prasangka itu akdzabul hadits. Sedusta-dustanya pembicaraan. Saudara-saudara, maka untuk itu kita berusaha jangan sampai kita berprasangka buruk kepada saudara kita. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Harits bin Nu'man, Allah meridainya. Thalathu lazimatin li ummati. Ada 3 yang senantiasa dilakukan oleh umatku.
at-tiyarah wal hasadu was-su'udzan. Yang pertama tiarah, yaitu mempercayai terjadinya kesialan oleh benda, oleh sesuatu seperti burung dan segala macam. Yang kedua al-hasad, dengki. Yang ketiga su'udzon, buruk sangka. Maka para sahabat mengatakan, wa ma yuzhibuhunna ya Rasulullah in kunna fihin. Bagaimana cara menghilangkannya Rasulullah jika ini terjadi pada salah seorang di antara kami? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza tatayyarta, apabila engkau melakukan tatayyur tadi, maka jangan engkau lakukan tamdi, biarkan. Wa iza hasadta, dan apabila engkau dengki iri, fastaghfirullah, maka minta ampunlah. Wa idza zonanta fala tahaqqaq, dan apabila engkau melakukan prasangka tadi, maka jangan wujudkan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, palingkan segera mulut kita, palingkan segera wajah kita, ya, agar kita tidak berprasangka kepada saudara kita. Yang kedua, sebagai akibat dari karena kita berprasangka itu menyebabkan ada aktivitas yang kedua. Yang ini juga merontokkan persaudaraan kita. Virus yang akan menjalar kepada tubuh persaudaraan kita yang akhirnya rusak dan kita tidak akan saling bermaafkan atau bahkan tidak saling bersapaan. Yaitu tajassus, mencari kesalahan orang yang sudah tersembunyi. Jangan sampai tajassus. Wala tajassasu, akhul muslim wal muslim akhul al muslim akhul muslim, orang muslim itu bersaudara. Jangan, kata Rasulullah, tabaghalu, saling membenci, wala tahasadu, jangan saling iri dengki, wala tajassasu, jangan saling mencari kesalahan. Tajassus. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf, Allah meridainya, dan Umar bin Khattab, Allah meridainya, mereka mendapatkan kebahagiaan menjaga malam. Maka ketika itu Umar bin Khattab melihat sebuah tempat yang ada cahayanya, kemudian ada suara gemuruh, ada suara yang begitu agak tinggi, maka Umar bin Khattab mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman, apa menurut Anda ini? Kayaknya mereka ini lagi mabuk. Maka kata Abdurrahman bin Auf, wahai Amirul Mukminin, tidakkah tahu engkau bahwa kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu. Jangan mencari atau jangan mengintai-intai, jangan mengintip-intip. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah Umar tidak tahu apa yang sebenarnya? Sebenarnya tahu. Maka Umar tentu memang ada sebagian mungkin sahabat dari Nabi yang mereka belum sampai kepadanya apa yang mereka lihat, ya, atau mereka ketahui, tapi diingatkan oleh Abdurrahman bin Auf bahwasanya kita dilarang untuk tajassus. Biarkan saja. Maka Umar pun meninggalkan mereka, membiarkan mereka. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekaliber Umar pun tidak melakukan tajassus. Apalagi kita. Seharusnya kita berusaha tentunya untuk tidak lakukan tajassus. Karena tajassus itu artinya kita mencari kesalahan-kesalahan saudara kita itu. Dan akhir dari kesalahan-kesalahan saudara kita itu kita cari, kita ungkapkan, maka terjadilah yang namanya al-ghibah. Yang ketiga, ini yang merontokkan, wala yaktub ba'dukum ba'd. Jangan sampai kalian menggibah, menggosipkan. Karena menggibah itu adalah kita memberitahukan sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita itu dan ia tidak tahu di belakangnya. Karena ghibah dari kata ghaib artinya tidak nampak oleh dia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang yang menggibah itu sama dengan orang yang memakan bangkai saudaranya dalam keadaan mayit, dalam keadaan mati. Kenapa? Karena seorang mayit yang sudah menjadi mayat, dia tidak tahu dagingnya diapakan orang. Maka begitu juga orang yang digibahkan, dia tidak tahu dia sedang diapain. Maka Allah menyamakan orang yang menggibah itu seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Na'udzubillah, na'udzubillah.
Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjaga hubungan kita dengan saudara-saudara kita melalui yang 3 hal ini kita hindari. Yang pertama buruk sangka, yang kedua mentajassus, mencari kesalahan, dan yang ketiga adalah menggibah. Maka tentunya bagi kita, saudara-saudara kita, dan kita termasuk, berusahalah kita untuk agar kita menjaga agar saudara kita tidak buruk sangka. Seperti kita berusaha menghindari tempat-tempat yang orang menyangka nanti kita tidak berbuat baik di situ. Duduk di tempat maksiat, padahal kita orang soleh, kita orang rajin sholat, tiba-tiba kita duduk di tempat tempat maksiat, di kafe-kafe yang di situ banyak tempat-tempat maksiat, di situ ada yang tidak tahu lagi halal dan haram yang mana, kita duduk-duduk situ tanpa hajat. Untuk apa? Maka orang akan menyangka kepada kita yang tidak baik. Dan menghindari ini tentu lebih utama bagi kita sehingga tidak menimbulkan prasangka buruk untuk saudara kita yang menyangkakannya kepada kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan dengan ketakwaan kita kepada Allah, dengan keberhati-hatian kita untuk menghindari yang 3 ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan semua kesalahan-kesalahan kita karena Allah katakan innallaha tawwabur rahim. Allah menerima taubat dan Allah sangat menyayangi hambanya yang melakukan pertaubatan karena dari kesalahan-kesalahannya itu. Semoga bulan suci Ramadan ini bulan yang mampu mendidik kita, menjadikan kita pribadi-pribadi yang salihin, salihat, pribadi yang bertakwa, dan tentu pribadi yang mampu menjauhi tentunya perbuatan yang 3 tadi, yaitu buruk sangka, tajassus mencari kesalahan-kesalahan orang, dan disampaikan kesalahan tersebut sehingga melalui gibah tadi, yaitu menggunjing, menggosip, dan segala macam. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan, terutama kami yang menyampaikan. Mohon maaf dalam penyampaian. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.